Di sebuah rumah, seorang ibu berpesan kepada anak perempuannya yang bernama Neta untuk menjaga adiknya yang masih bayi. Apapun yang terjadi, jangan sampai terlihat. Si anak tampak mengerti dan menambahkan pesan sang ibu, jangan sampai melihat. Kemudian si ibu pergi meninggalkannya. Di tempat lain, seorang dukun sedang melakukan suatu ritual kepada laki-laki yang diketahui bernama Jamal, membacakan jampi-jampi. Sambil membawa obor, Ibu Neta berjalan dalam kegelapan seorang diri, mencari suaminya. Sementara itu di rumah, dari sebuah ayunan, adik Neta menangis. Kakaknya berusaha menenangkannya. Tiba-tiba saja, jendela rumah terbuka dengan sendirinya, mengagetkannya. Selesai melakukan ritual, si dukun mengingatkan lelaki yang duduk di hadapannya itu, bahwa ia tak bisa lagi memiliki keturunan. Ibu Neta sampai di depan sebuah rumah, memanggil-manggil seorang wanita bernama Asti. Memintanya memanggil Jamal suaminya untuk keluar, mengatakan bahwa dia dan Pak D-nya yang seorang dukun sesat itu harus ikut bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Di rumah, adik Neta masih saja menangis. Neta keluar rumah, mencari-cari ibunya. Saat melihat suaminya keluar, sang wanita langsung memakinya, tak sanggup melihat perbuatan suaminya yang percaya dengan setan. Tiba-tiba saja terdengar suara-suara aneh. Asti langsung berkata bahwa itu adalah Lampor. Jamal yang menyadarinya berusaha menarik istrinya masuk ke dalam rumah, namun ditolak karena ia mendengar suara Neta yang memanggilnya. Jamal meyakinkan kalau itu bukan Neta. Berusaha melepaskan pegangan dari suaminya, sang ibu terjatuh dan pingsan. Suaminya membawanya ke dalam rumah, meninggalkan Neta seorang diri di luar. Teriakan Neta mendapat sambutan dari Lampor, setan keranda terbang yang menuju ke arahnya. Ibu Neta segera tersadar dari pingsannya. Ia yang teringat pada anaknya langsung menampar suaminya. Di luar rumah, Lampor mengejar Neta yang berlari sekuat tenaga ke rumahnya. Anak itu mengompol ketakutan. Lampor telah memasuki rumahnya. Ia segera bersembunyi di bawah kolong, membiarkan adiknya menangis seorang diri di ayunan. Saat suara-suara itu hilang, Neta mendapati adiknya telah hilang di bawah Lampor. Saat kemudian sang ibu pulang, mereka berdua hanya bisa menangis, meratapi nasib. Ibunya tidak menyalahkan Neta atas kejadian ini. Semua ini adalah salah suaminya. Ia mengajak Neta pergi dari kampung itu, agar Lampor tak mengincarnya. Di sebuah rumah di kota Medan, terlihat Neta yang telah dewasa, memiliki suami dan 2 orang anak. Musibah menimpanya. Ia baru saja kehilangan ibunya. Selain itu, suaminya tersandung masalah investasi. Teman atau saudaranya berusaha membantu, namun Edwin suaminya tampak tidak suka jika istrinya memberitahu masalah mereka. Dan ternyata bukan masalah itu yang membuatnya marah, tapi tentang pesan terakhir almarhum ibu mertuanya yang menyuruh mereka menemui Bapak Neta, yang ia tahu selama ini sudah tidak ada, tapi ternyata masih hidup. Ibu Neta menganggap suaminya sudah tidak ada. Karena sakit hati dan marah, suaminya menikah lagi. Edwin merasa telah dibohongi. Seharusnya Neta jujur dari awal. Neta mengakui kesalahannya. Edwin memutuskan mengajak keluarganya menemui bapak mertuanya itu di Jawa. Neta terlihat menghela nafas. Di sebuah kampung, seorang lelaki dikagetkan dengan kedatangan Lampor keranda terbang. Ia yang sudah tahu aturannya segera bersembunyi dan menutup mata. Jangan terlihat, pantang melihat. Namun saat celananya terbakar api obor, ia terpaksa berdiri untuk memadamkannya. Dan naasnya, ia terlihat oleh Lampor yang segera menyerangnya. Edwin dan keluarganya sampai di bandara, menunggu kedatangan Yoyo sepupu Neta yang akan menjemputnya. Namun tiba-tiba, Sekar anak perempuannya menghilang. Edwin segera mencari Sekar, yang ternyata sedang asik menonton kuda lumping. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Yoyo sepupu Neta, yang ternyata sudah menunggu sejak tadi. Di mobil, Edwin sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon, menyuruh orang itu bersabar karena ia juga kena tipu. Neta menyarankan untuk meminta bantuan sepupu Edwin, namun ia menolaknya karena menurutnya hanya akan menambah masalah. Di situ Yoyo langsung bercerita tentang Pak De Jamal, bapak Neta yang semakin kaya raya. Ia telah menjadi juragan tembakau paling sukses di kota.
banyak orang yang meminjam uang kepadanya. Neta menanggapinya dengan mengatakan bahwa kekayaan itu diperoleh dengan cara yang tidak benar. Agam melihat awan yang berbentuk naga. Yoyok merespon dengan mengatakan bahwa ini pertanda buruk akan datangnya musibah. Edwin berkata agar jangan percaya tahayul. Di tengah perjalanan, Agam melewati jalanan yang pinggirnya ditancapkan tiang obor yang banyak. Ia mengira di kampung ini tak ada listrik. Namun Yoyok mengatakan bahwa obor-obor itu digunakan sebagai penanda jalan bagi lampor, yaitu keranda terbang yang dibawa oleh iblis pencabut nyawa, yang kalau datang, suaranya bisa terdengar. Wil wo, yang artinya dijawil dan digowo, ditowel dan dibawa pergi, dan pasti ada orang yang hilang. Neta memberitahu suaminya, jika sebelum ibunya meninggal, sang ibu mengatakan bahwa jika memerlukan bantuan uang, mereka bisa berbicara kepada bapak. Namun Edwin merasa tidak enak. Apa yang akan dipikirkan bapaknya? 25 tahun tak pernah ketemu, sekalinya ketemu malah minta uang. Saat sedang mengecek mesin kendaraannya, Yoyok mendapatkan kabar dari warga sekitar bahwa Pak De Jamal, bapak Neta, telah meninggal dunia. Yoyok memberitahu Neta bahwa bapaknya telah meninggal dunia pagi tadi akibat terkena serangan jantung. Neta sangat terkejut. Sampailah mereka di sebuah rumah. Ramai orang datang melayat. Mereka melihat ke arah Neta, membicarakannya, dan kepulangan Neta dinilai sangat nekat. Tiba-tiba seorang wanita berdiri melambar ke Neta, mengatakan bahwa gara-gara Neta lah suaminya mati diambil lampor, yang kemudian dihentikan oleh Nining, anak Bisri, ART di rumah Pak Jamal. Ia mengatakan untuk tidak usah memikirkan hal itu, melupakan semua yang sudah berlalu. Ia juga bercerita tentang dirinya yang pagi tadi masih membuatkan sarapan untuk bapak Neta. Heran dengan momen kebetulan antara kedatangan Neta dengan meninggalnya Pak Jamal. Masuklah mereka ke dalam rumah itu. Bapak Neta terlihat terbaring di sana. Di sampingnya, seorang dukun yang adalah Pak D-nya Asti melakukan sesuatu padanya. Nining berkata bahwa Pak Jamal terlihat seperti orang yang masih bernafas. Semua orang menyangka bahwa ia hidup lagi. Mbak Asti, istri mudanya, memanggil dukun itu untuk mengeluarkan susuk yang ada di dalam tubuhnya. Setelah semua susuk keluar, barulah mereka mulai mengafaninya. Namun saat Neta mulai berbicara dengan Mbak Asti, tiba-tiba jasad Pak Jamal kembali bergerak-gerak, seperti bernafas. Sang dukun pun terheran-heran, karena ia telah mengeluarkan semua susuk dari dalam tubuhnya. Asti mendekati jasad suaminya, memberitahu jika anaknya telah pulang. Neta diminta mendekat dan menyapa bapaknya. Neta menyampaikan pesan ibunya, bahwa ibunya sudah meninggal dan ia telah memaafkan semua kesalahan bapaknya. Ajaib, seketika jasad itu langsung tenang, tanpa bergerak-gerak lagi. Kemudian seorang gadis muda tiba-tiba masuk, menangis, dan memanggil Pak Jamal dengan sebutan bapak. Ia sangat sedih dan terpukul, berkata bahwa tak ada lagi yang menyayanginya, karena bapaknya telah tiada. Mbak Asti memanggilnya Mita. Mereka menguburkan Pak Jamal. Mita masih saja menangis di pusara bapaknya. Tiba-tiba Sekar menghilang. Mereka mencarinya di area pemakaman. Dan ternyata Sekar berdiri di salah satu makam, yang ternyata itu adalah makam adiknya Sekar, yang diketahui oleh Edwin meninggal karena sakit, padahal dibawa lampor. Neta yang bertanya kenapa Sekar bisa sampai ke sini, hanya menjawab bahwa ia diberitahu oleh kakeknya. Yoyo memberitahu Edwin siapa itu Bimo, asisten Pak Jamal yang tinggal di rumahnya. Ia juga seorang makelar yang menjualkan tembakau ke pedagang Cina di kota, sekaligus tukang pukul Pak Jamal jika ada petani yang mangkir bayar hutang. Di kamar, Nining yang sedang menyiapkan kasur untuk Neta dan keluarganya memulai percakapan dengan mengatakan bahwa Neta hebat, pulang-pulang langsung dapat warisan. Itu juga yang dikatakan semua orang, karena Neta adalah satu-satunya keturunan yang sah. Sedangkan Mita hanyalah anak angkat, karena Pak Jamal dan Mbak Asti tidak bisa punya anak. Pak Jamal sangat menyayangi Mita. Apapun yang diminta pasti dituruti. Menurut Ningsih, Mita sangat sedih karena tidak akan bisa lagi gampang minta uang. Berbeda dengan Pak Jamal, Mbak Asti memiliki hubungan yang tidak akur dengan Mita. Dan juga Mita memang bandel, bergaul dengan anak yang tidak jelas. Yoyo menambahkan bahwa menurut gosip orang-orang kampung, Bimo adalah pacar gelap Mbak Asti. Neta bertanya kepada Nining, apakah selama ini bapaknya bahagia? Nining menjawab ia tak tahu ukuran bahagia itu. Tapi akhir-akhir ini
Pak Jamal sering melamun, apalagi sejak Lampor muncul lagi di desa ini. Edwin dan Yoyo masih saja melanjutkan obrolannya. Yoyo menjawab pertanyaan Edwin tentang Lampor, bahwa Lampor itu benar-benar ada. Setelah Isak saat kentongan berbunyi, disarankan untuk tidak keluar rumah karena sangat berbahaya. Penyebab Lampor menyerang desa ini karena ada sesuatu yang tidak benar. Ada juga orang-orang kampung yang mengatakan bahwa Lampor lama tidak muncul karena Pak Atmo bisa mengendalikannya. Namun Edwin menganggap semua itu konyol dan tidak masuk akal. Berarti sekarang Lampor muncul karena Pak Atmo sudah tidak bisa mengendalikannya. Yoyo membantahnya. Di dapur, Nining masih membicarakan tentang Lampor dengan Neta. Sudah beberapa hari ini saat malam, kampungnya gelap total. Bulan dan bintang tidak muncul, menakutkan. Persis seperti dulu jika Neta ingat. Neta mengatakan, bukankah Lampor datang kalau ada pendosa di kampung ini? Namun menurut Nining, kedatangan Lampor menurutnya ya suka-suka Lampor saja. Mau muncul ya muncul saja. Lagi pula zaman sekarang, siapa yang tak berbuat dosa? Nining pamit pulang. Kemudian Neta mendengar suara bayi menangis dari luar rumah. Saat dihampiri, ia melihat boneka yang terkubur di situ. Ia mengambilnya. Ternyata itu adalah boneka masa kecilnya. Ingatannya kembali saat dulu bersama bapak. Saat bapaknya memberitahu bahwa adiknya telah lahir, seorang laki-laki. Dan Neta sangat senang mendengarnya, membuatnya berjingkrak-jingkrak kegirangan. Tiba-tiba saja boneka yang dipegangnya menghilang begitu saja. Edwin datang mengagetkan Neta yang segera tersadar. Edwin mengajaknya pulang ke Medan karena hal-hal yang terjadi di sini tidak masuk akal. Namun Neta berkata, apa yang tidak masuk akal belum tentu tidak benar. Neta juga membicarakan bantuan uang untuk usaha suaminya. Edwin memutuskan akan mencari waktu untuk bicara dengan Mbak Asti. Dari dalam jendela rumah, Mita memperhatikan mereka. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Mita menghampiri Neta, memberitahu jika bapaknya sering bercerita tentang Neta, ingin sekali bertemu dengannya. Mita juga mengingatkan jika ia harus berhati-hati dengan Mbak Asti, yang takut hartanya akan jatuh ke tangan orang lain. Asti tak menduga Neta akan muncul seperti ini. Mita mengaku banyak mengetahui rahasia ibu angkatnya. Tiba-tiba saja Bimo melintas di depannya, sambil memainkan pisau kecil, mengagetkan Neta. Di sebuah air terjun, Pak Atmo sedang memainkan kerisnya. Di sebuah ruangan di rumahnya, Asti mengungkapkan isi hatinya pasca ditinggal suaminya. Namun ia senang Neta datang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang akhirnya pulang. Bapaknya terlihat langsung bisa pergi dengan tenang. Edwin baru saja akan mulai berbicara saat Mita tiba-tiba saja muncul, ingin pergi dari rumah itu. Ibunya menegurnya untuk tetap tinggal di rumah karena ada kakaknya yang baru datang. Namun Mita malah marah-marah, mengatakan jika ibunya hanya sok baik, bahwa sebenarnya mereka saling membenci. Bimo yang menawarkan untuk mencegah Mita pergi ditolaknya. Mbak Asti hanya berkomentar bahwa Mita memang sudah bikin pusing sejak kecil. Asti meminta Neta untuk tinggal beberapa hari di sini. Ia pun pamit untuk istirahat. Tapi sebelumnya, ia meminta Bimo untuk menjelaskan soal Lampor kepada Neta dan Edwin. Jangan melihat, pantang terlihat. Itu inti aturannya. Jika melanggar, Lampor akan menjemput mereka, memasukkannya ke dalam keranda mayat, membawanya ke suatu tempat yang kita tidak akan pernah tahu ada di mana. Bimo melanjutkan, paling baik adalah mati dan hilang. Paling enteng adalah sakit atau gila. Mita yang berhasil keluar dari rumah menghampiri teman lelakinya yang berdandan ala anak metal, menunjukkan hasil rampasannya dari rumah. Ia berhasil mendapatkan uang dan beberapa sertifikat. Di kamar, Edwin terbangun dari tidurnya, lalu melihat Agam tak ada di kamar. Ia mencarinya dan menemukan Agam sedang asik main tab di depan. Agam berbicara tentang Lampor. Edwin berkata jika ia harus menghormati tradisi di sini. Tiba-tiba, pintu jendela terbuka dengan sendirinya. Di tempat lain, Mita dan temannya merasakan kehadiran Lampor. Temannya berusaha menyalakan mesin motor yang macet. Mita segera berlari. Setan Lampor masuk ke dalam rumah. Edwin dan Agam berusaha bersembunyi menyelamatkan diri. Namun Agam tiba-tiba menyebut nama kakeknya. Mita berteriak kepada temannya, memintanya untuk segera masuk. Namun temannya diam saja dan berkata tidak ada apa-apa. Sampai Lampor berhasil mendapatkan teman lelaki Mita itu, membunuhnya. Mita bersembunyi semakin dalam saat suara-suara itu menghilang.
Edwin berada di dalam keranda, berusaha melepaskan diri, dan seketika ia terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua hanya mimpi. Ia menyebut kata Lampor dan langsung menanyakan anak-anaknya. Neta berkata, apakah saat ini Edwin sudah percaya soal adanya Lampor? Namun Edwin masih heran. Kalau Lampor itu sudah ada dari dulu, kenapa Neta disuruh kembali lagi ke sini, ke desa ini? Edwin masih bertanya-tanya tentang yang sebenarnya terjadi. Apakah karena Neta muncul saat bersamaan dengan bapaknya meninggal, kemudian ia dianggap sebagai pembawa bencana dan dikait-kaitkan dengan Lampor? Neta hanya menanggapinya dengan mengajaknya pulang ke Medan setelah berbicara dengan Mbak Asti terlebih dahulu. Agam dan Sekar sedang asik bermain layang-layang di lapangan. Sekar tiba-tiba menyebut nama kakek. Ia berjalan ke pinggir lapangan, menuruni tebing yang menuju ke sebuah pohon. Di sana, ia melihat Mita yang terbaring tak sadarkan diri. Mereka segera menolong Mita, membawanya ke dalam kamar. Mita tiba-tiba saja kesurupan, mengatakan bahwa Lampor muncul karena adanya pendosa. Ia tahu siapa pendosanya. Ia menunjuk Neta dengan mengatakan dialah yang mengundang Lampor ke sini. Nining berinisiatif memanggilkan Pak Atmo. Adam yang kembali ke lapangan untuk mengambil layangan, mendapati layangannya putus. Ia mengejarnya sampai ke bawah pohon tempat Mita ditemukan. Saat ia melihat potongan kain yang sebagian tertutupi oleh tanah, ia mengambil dan membuka isi kain itu yang membuatnya langsung menutup hidung. Kemudian, ia dikejutkan oleh seseorang yang berteriak ke arahnya, menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Ternyata itu adalah Bimo, dan seorang wanita berada di belakangnya. Agam hanya menjawab bahwa ia sedang mengambil layangan. Ia segera menutup kembali kain itu dengan tanah, dan segera pergi. Di rumah, Edwin masih membahas tentang apa yang dikatakan Mita, tentang pendosa yang menyebabkan Lampor datang, dan itu adalah Neta. Namun Neta mengatakan, bagaimana jika itu memang benar dirinya? Edwin tak percaya, dosa apa yang bisa dilakukan oleh anak berumur 8 tahun? Mereka datang ke sini baik-baik, membawa pesan yang harus disampaikan kepada Bapak. Edwin ingin mendengar langsung dari Neta tentang apa yang belum diketahuinya. Edwin merasa sejak datang ke sini Neta berbeda. Tiba-tiba Agam datang, memberitahu mereka jika Mita mau dibawa pergi. Edwin berusaha mencegahnya, namun Nining mengatakan jika Lampor telah mendatangi Mita, maka cepat atau lambat Lampor akan kembali mencari Mita. Bimo juga berkata kalau Mita harus diungsikan ke tempat lain. Edwin tetap tidak ingin Mita dikorbankan, namun Pak Atmo mengatakan jika ini terpaksa dilakukan, jika tidak, maka mereka semua akan menjadi korban. Edwin bersikeras, pasti ada cara untuk menghentikan ini semua. Namun Pak Atmo menegaskan jika Lampor adalah Laskar Nyi Roro Kidul, pencabut nyawa. Tidak ada yang berani melawan. Kalaupun ada, akibatnya wabah penyakit akan mencabut nyawa mereka semua. Edwin hanya terenganga. Mereka berhasil membawa Mita. Yoyo menuju ke sebuah rumah yang diketahui sebagai tempat Mita disembunyikan. Ia segera masuk ke dalam sana. Edwin semakin marah dengan tingkah konyol orang-orang. Ia ingin tahu siapa yang dimaksud dengan pendosa itu. Mereka tidak bisa menuduh Neta seenaknya. Edwin pergi mencari Mita. Suara Lampor terdengar. Edwin bertemu Yoyo di tempat Mita disembunyikan. Edwin bertanya kepada Mita, siapa sebenarnya pendosa itu? Dan ternyata itu adalah Mas Bimo dan Mbak Asti. Mita juga mengatakan Bapak dibunuh oleh mereka. Tiba-tiba Lampor datang. Mereka bertiga segera bersembunyi dan menutup mata. Namun Lampor segera menangkap Mita, mencengkram lehernya hingga terangkat ke atas. Di rumah, Neta mencari-cari Agam. Edwin pulang dan langsung memberitahu Neta jika pendosa itu bukan dia, tapi Mas Bimo dan Mbak Asti. Mereka berdua selingkuh, dan menurut Mita, merekalah yang membunuh Bapak. Itu sebabnya Mita dikorbankan supaya rahasia mereka tidak terbongkar. Sekar memberitahu orang tuanya bahwa Agam tidak ada. Neta sudah mencarinya kemana-mana. Edwin segera pergi mencari Agam. Neta menguatkan Sekar. Neta juga meminta Yoyo untuk membantu Bang Edwin. Pak Atmo menerawang keberadaan Agam. Kemudian ia menyatakan bahwa Agam benar diambil Lampor. Edwin yang tiba-tiba muncul langsung menyanggahnya. Anaknya tidak bersalah. Namun Pak Atmo malah berkata kalau siapapun yang melanggar aturan akan dibawa oleh Lampor. Edwin meminta Bimo untuk bertanggung jawab karena dialah yang disebut pendosa oleh Mita. Mereka berkelahi. Mbak Asti mencoba melerai,
dengan mengatakan jika Edwin ingin tahu kenapa anaknya diambil Lampor, maka lebih baik ia menanyakan hal itu kepada istrinya, karena Neta tahu persis kenapa anaknya yang menjadi korban. Neta mengatakan bahwa seharusnya dia yang diambil oleh Lampor, bukan Agam, bahwa ini bukan soal pendosa, tapi soal siapa yang seharusnya diambil Lampor 25 tahun yang lalu. Tapi malam itu, Ridwan adiknya yang menjadi korban. Neta beralasan jika ibunya tidak ingin dirinya merasa bersalah terus. Ridwan jadi tumbal kesesatan bapaknya. Edwin menyalahkan Neta atas semua yang terjadi. Ia akan mencari Agam apapun resikonya. Neta hanya bisa menangis. Edwin mengajak Yoyo mencari sarang Lampor. Yoyo yang mengetahuinya langsung mengajak Edwin ke sebuah tempat di sekitar air terjun. Neta mendatangi makam bapaknya. Ia mencurahkan isi hatinya. Ia merasa bapaknya marah karena Ridwan diambil Lampor. Karena itu bapaknya menghukumnya dengan cara memberikan Agam pada Lampor. Juga mendatangi Sekar. Harusnya dia tidak pulang. Harusnya ibu tidak memaafkan bapaknya. Neta menganggap bapak tidak menyayanginya. Namun tiba-tiba Mbak Asti datang dan memberikan surat-surat yang ditulis suaminya untuk Neta, bukti kasih sayangnya, mengharapkan kepulangan Neta. Neta berkata, jika Lampor datang karena Mbak Asti. Mbak Asti mengakui hubungannya dengan Bimo. Dia tidak menyangkalnya, karena suaminya pun tidak peduli, malah merestui hubungan mereka, asalkan mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat suaminya malu. Namun saat Neta menuduhnya membunuh bapak, Asti tidak terima. Ia malah berbicara sebaliknya, kalau dia dipaksa menikah karena perjanjian hutang antara Pak Atmo dengan Pak Jamal. Meski begitu, ia tetap berusaha menggantikan posisi ibu Neta, meskipun tidak pernah bisa, karena suaminya masih mengingat keluarganya sampai akhir hayatnya. Edwin dan Yoyo sampai di sebuah tempat. Ia melihat Pak Atmo dan Bimo turun dari sebuah pick-up, membawa peralatan. Di rumah, Sekar mendapat petunjuk melalui sebuah gambar dari kakeknya. Ia menunjukkannya kepada ibunya. Sekar memberikan tap Agam kepada ibunya, dan saat melihat isinya, Neta kaget. Ia langsung menemui Mbak Asti dan menunjukkan video yang ada di sana, yang ternyata adalah hubungan gelap antara Bimo dan Nining. Ternyata merekalah yang menghabisi suaminya. Mereka juga mengincar Asti. Agam yang merekamnya sempat ketahuan, namun berhasil kabur. Neta menitipkan Sekar kepada Asti. Ia akan pergi mencari bukti. Di sebuah gua, Edwin langsung melabrak Pak Atmo yang sedang melakukan ritual sesaji, memotong seekor ayam. Terjadilah baku hantam di antara mereka. Edwin berhasil melumpuhkan Pak Atmo. Namun akhirnya, ia juga terkena lemparan senjata dari Pak Atmo. Pak Atmo yang terluka berlari keluar gua menemui Bimo. Namun tak disangka, Bimo malah melindasnya dengan pick up, hingga Pak Atmo tewas, membuat Yoyo yang melihatnya seketika mual-mual. Neta mendatangi sebuah tempat di dekat lapangan. Ia mulai menggali tanah di dekat pohon besar, persis seperti tempat di mana Agam menemukan bungkusan kain yang berbau. Dan ketika ia berhasil mendapatkannya, ia terkejut saat melihat isinya. Tiba-tiba saja seseorang menyerangnya, dan itu adalah Nining, mengatakan untuk meninggalkan bayi itu. Pak Atmo tersadar, ia belum mati. Ia bangun dan berusaha menyembuhkan diri sendiri. Nining dan Neta masih melanjutkan perkelahian mereka. Nining menahan leher Neta dengan kayu. Neta menyiramkan pasir ke wajah Nining. Sampai akhirnya, Nining berhasil dibuat terjatuh beberapa meter ke bawah oleh Neta. Namun saat ia menengok ke belakang, Bimo mendaratkan pukulan tepat ke wajahnya, hingga Neta jatuh pingsan. Saat tersadar, Neta mendengar suara Agam. Dan benar, Bimo dan Nining membawa anaknya. Mereka mengikat Agam dan Neta jadi satu dan menyalakan lampu mobil, berniat memberikannya kepada Lampor. Meskipun Neta memohon untuk melepaskan Agam dan merelakan dirinya saja yang diambil oleh Lampor, namun mereka tak mau mendengarnya. Mereka masuk ke dalam rumah, sambil berharap menyaksikan kematian ibu dan anak itu. Namun tak lama kemudian, Edwin dan Yoyo datang. Mereka belum terlambat. Edwin berusaha melepaskan tali yang mengikat anak dan istrinya, sedangkan Yoyo berusaha mematikan cahaya dari lampu mobil dengan cara memecahkan kaca mobil. Tak lama kemudian Lampor datang, menyasar mereka bertiga yang masih tersorot lampu mobil. Namun, saat itu Neta mengajukan diri kepada Lampor untuk menggantikan anaknya. Ia melihat Lampor itu. Lampor mencengkram lehernya, berusaha membawanya. Edwin menarik Neta sekuat tenaga.
sampai akhirnya Neta dilepaskan. Kemudian, setan Lampor mulai menyasar Agam. Namun Yoyo yang telah berhasil memecahkan kaca mobil segera mematikan lampunya. Dengan cepat Yoyo menyalakan lampu motornya, mengarahkannya ke jendela tempat Bimo dan Nining berdiri. Seketika Lampor mengganti targetnya, menyasar mereka berdua, menarik dan mencekik Nining hingga terangkat. Bimo yang tangannya digenggam oleh Nining tak ingin terbawa Lampor, sehingga ia membacok tangan Nining sampai putus. Setelah berhasil melepaskan tangan Nining, sebuah benda terjatuh tepat di atas Bimo, membuatnya mati mengenaskan. Lampor membawa Nining. Rumah persembunyian itu terbakar. Neta yang tersadar segera teringat akan Sekar. Mereka segera berlari pulang. Di rumah, Asti yang sedang bersama Sekar mendengar suara ketukan. Belum sempat Asti menemukan suara itu, tiba-tiba saja Lampor datang menghampirinya, menyerangnya sampai tak sadarkan diri. Sekar dibawa oleh Lampor. Neta yang segera datang mengejar Lampor itu, menabraknya, hingga keranda itu terjatuh bersama Sekar. Mobil terguling. Neta berusaha keluar menyelamatkan anaknya yang terus memanggilnya. Saat mereka berhasil selamat, Neta mengajukan diri kepada Lampor demi menyelamatkan keluarganya. Teringat akan pesan ibunya bahwa kejahatan sebesar apapun akan kalah oleh cinta. Pak Atmo menemukan Asti yang tak sadarkan diri. Kemudian Edwin datang. Pak Atmo mengeluarkan kerisnya. Ia tak ingin menyisakan saksi. Targetnya adalah memberikan Neta kepada Lampor, tak seperti Nining dan Bimo yang mengincar harta benda. Menurut Pak Atmo, pengorbanan Neta memberikan dirinya kepada Lampor akan menjadikan dirinya dukun santet yang tidak terkalahkan, penguasa dan pengendali Lampor. Tiba-tiba Lampor datang dan dengan cepat membawa Pak Atmo. Agam melihat kedatangan ibunya dengan Sekar. Mereka semua berpelukan, tak menyangka bisa selamat dari peristiwa ini. Hingga sekarang, Lampor masih menjadi mitos, terus mencekam masyarakat di Jawa Tengah. Fakta tentang Lampor juga korbannya masih misteri. Keluarga korban memilih untuk merahasiakannya. Harga Lampor, kamu angin, loro, taring. Semua warga masyarakat itu sama-sama geger lah. Ada yang mengatakan kalau istri saya itu dibawa Lampor. Wah, mungkin Lampor nanti. Soalnya nang ngarepe nyong kuning-kuning kene mau nih hijau biasa, basa wis eling digondol Lampor. Pokoknya pesan itu kalau malam nggak boleh main, harus pulang. Wujudnya nggak kayaknya kayak ketakutan aja, terus kok tiba-tiba kok bisa masuk situ aja, saya nggak ngerti. Baru hitam, matanya merah, nyala ya, Baik dan dan manggil ya kok nggak lihat. Padahal saya itu di longkengan itu panik. kok nggak lihat. Setelah ditelusuri memang dibawa sama Lampor gitu. Itu saya sedang tidur di depan TV. Tahu-tahu saya bangun tidur, istri saya sudah tidak ada. Saya cari kemana-mana, anak-anak saya semua mencari. Ya semuanya Allah yang ngatur mungkin. Jadi saya ya sudah pasrah. Lalu sebagai bukti-bukti kalau istri saya itu dibawa oleh itu lembut mungkin Lampor atau jin.